Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syafian Muharizal, NIM 21087165, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Penghantar Kewirausahaan. Baik, kita kali ini membahas tentang bisnis model kanvas. Dan apa itu bisnis model atau model bisnis? Yaitu suatu pendapat yang bisa dimaknai sebenarnya apa yang dijelaskan oleh penulis menghayati bisnis, yaitu Hangers, yang menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan suatu metode yang digunakan sebuah lembaga ataupun dalam perusahaan dalam rangka menghasilkan material, yang artinya bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang dan bisa bertahan, yang bisa dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Bisnis model itu menjadi topik akhirnya semakin kesini semakin populer sejalan dengan perkembangan ke dunia teknologi, khususnya internet, sebagai pondasi untuk menjadikan pemilik bisnis ke bisnis model kanvas di internet. Di pertengahan tahun 90-an, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha atau strategi bisnis. Keinginan perusahaan atau lembaga mengembangkan mereka untuk mendapatkan keuntungan, tapi belum ada kesempatan memang pada saat itu, di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksud dengan model bisnis. Dan selanjutnya yaitu apa itu BMC, yaitu bisnis model kanvas. Ini adalah satu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali perusahaan atau lembaga manapun. Lembaga bisnis untuk mendefinisikan model-model tetap, keinginanlah maksudnya, dan desain utama, tidak teknologi bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan kemudian minimal memvisualisasikan serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Dan model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis bisnis, semua jenis data, tanpa batas atau tanpa bisa dibatasi oleh rektor usaha. Baik, setiap pembisnis harus memiliki channel. Channel ini berfungsi untuk memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Promosi kepada customer menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Jadi yang perlu kita pahami tentang fungsi dari channel tersebut untuk bisa memperluas usaha atau bisnis kita.
Sumber pendapatan ini merupakan bagian paling vital karena apa di mana organisasi atau lembaga atau pelaku bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan. Berarti keuntungan atau materi atau uang elemen ini harus dilakukan semaksimal mungkin atau meningkatkan pendapat dan keuntungan bisnis kita. Jadi kalau tidak hati-hati ini akan berakibat penurunan sementara dalam bisnis kita dalam mencari uang. Keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai bahan baku produk ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan. Semua hal yang kita miliki dalam konsep revenue streaming harus dimanfaatkan semaksimal yang kita lakukan. Jadi jangan setengah-setengah. Semua jenis bisnis model dapat memiliki dua jenis sekurang-kurangnya jenis revenue stream yang berbeda diantaranya. Baik, yang pertama revenue transaksi dari uang tim kas. Yang kedua resmi berutang. Ini dihasilkan dari pembayaran terus-menerus yang dilakukan oleh customer sebagai sebuah cash flow support. Dan yang ketiga aset sale landang. Jadi minimal yang namanya bisnis model ini sekurang-kurangnya memiliki dua jenis revenue stream yang berbeda. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.